Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah fisiologi tanaman dengan membicarakan mengenai transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang berada di atas permukaan tanah dengan melalui stomata, lubang kutikula, dan lentisel. 80% air yang ditranspirasikan melalui stomata, sehingga stomata memiliki peran paling besar di dalam proses transpirasi. Dalam gambar ini diperlihatkan peralatan yang digunakan untuk mengukur berapa besar laju transpirasi yang terjadi pada tanaman. Jadi ada sebuah alat yang disebut dengan fotometer, di mana di sini bisa dilihat diukur berapa besar transpirasi yang terjadi pada tanaman. Perbedaan antara transpirasi dan evaporasi. Transpirasi adalah proses fisiologis atau fisika yang termodifikasi, sementara evaporasi adalah proses fisika murni. Transpirasi diatur oleh bukaan stomata, sementara evaporasi tidak diatur oleh bukaan stomata. Transpirasi diatur oleh beberapa macam tekanan. Dalam evaporasi tidak ada pengaturan oleh tekanan. Kemudian transpirasi terjadi pada jaringan hidup, sementara evaporasi tidak terbatas pada jaringan hidup. Kemudian yang terakhir transpirasi. Pada proses transpirasi permukaan sel basah, sementara pada peristiwa evaporasi permukaan yang menjalankan proses evaporasi menjadi kering. Ini adalah gambar dari bukaan stomata yang mengatur laju transpirasi. Jadi kita lihat di sini struktur dari stomata. Ini adalah inti, kemudian ini adalah sel pengawal atau sel penjaga, kemudian ini adalah opening dari stomata. Jadi kalau H2O keluar, maka stomata itu menutup. Pada waktu H2O masuk, stomata itu membuka. Jadi air keluar masuk melalui stomata. Perbedaan transpirasi dan gutasi. Transpirasi terjadi pada waktu siang hari, sementara gutasi terjadi pada waktu malam hari. Pada transpirasi, air yang hilang berbentuk uap air. Pada gutasi, air yang keluar berbentuk cair. Kemudian, pada transpirasi yang dilepas uap air murni, sedangkan pada gutasi, cairan yang keluar mengandung solut seperti gula dan atau garam. Transpirasi melewati stomata, kutikula, dan lentisel, sementara gutasi terjadi melewati hidatoda. Transpirasi dikendalikan oleh stomata, gutasi tidak terkendali. Dan yang terakhir, pada proses transpirasi menurunkan suhu permukaan tanaman, sementara gutasi tidak menurunkan suhu permukaan tanaman. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman itu akan ditranspirasikan. Di misalnya pada tanaman jagung, dari 100% air yang diserap, 0,09% digunakan untuk menyusun tubuh, 0,01% untuk bereaksi, dan 98,9% itu ditranspirasikan. Jadi kalau kita lihat di sini, maka sebagian besar air yang diserap oleh tanaman itu dari dalam tanah
yang kemudian ditransportasikan ke batang dan daun di tanaman nanti akan ditranspirasikan melalui daun, dan sebagian besar dikatakan hampir 99% dari air diserap itu ditranspirasikan oleh tanaman. Dampak negatif dari transpirasi. Transpirasi dapat membahayakan tanaman jika lengas tanah terbatas. Penyerapan air tidak mampu mengimbangi laju transpirasi. Potensial air sel menurun, potensial tekanan menurun, tanaman kemudian layu permanen dan mati. Maka hasil tanaman tentu akan menurun. Hal ini sering terjadi di daerah kering. Karena itu perlu irigasi untuk meningkatkan lengas tanah supaya berada pada kisaran layu tetap atau berada pada kapasitas lapang. Peranan transpirasi yang pertama, transpirasi berperanan di dalam pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel di sini. Kemudian yang kedua, berperanan dalam penyerapan dan pengangkutan air dan unsur hara. Yang ketiga, transpirasi berperanan di dalam proses pengangkutan hasil-hasil asimilasi atau hasil proses fotosintesis. Kemudian yang keempat, transpirasi berperanan dalam membuang kelebihan air yang ada pada tanaman. Kemudian yang kelima, transpirasi akan mengatur bukaan stomata. Dan yang keenam, transpirasi berperanan di dalam mempertahankan suhu daun atau suhu tanaman secara keseluruhan. Mekanisme transpirasi kita bisa lihat pada gambar ini. Di sini misalnya dari silim air itu menuju ke mesopil sel, kemudian berjalan terus menuju ke epidermis dan kemudian air keluar melalui stomata pada bukaan stomata. Jadi seperti sudah katakan tadi, transpirasi itu dapat mendinginkan daun. Jadi pada suhu yang panas maka ditranspirasikan banyak air sehingga suhu daun akan tetap berada pada suhu yang ideal. Macam-macam transpirasi stomater itu yang pertama 80-90% dari total transpirasi. Kemudian transpirasi kutikuler 10-20% dari total transpirasi, dan transpirasi lentikuler yang sangat sedikit, hanya sekitar 0,01 dari total transpirasi. Mekanisme bukaan stomata itu ada 3 teori perubahan mekanisme bukaan stomata. Yang pertama, teori perubahan pati menjadi gula. Kemudian yang kedua, teori pengangkutan proton kalium atau potasium. Kemudian yang ketiga, bukaan stomata yang terjadi pada tanaman-tanaman sukulen. Yang pertama, teori perubahan pati menjadi gula. Pada siang hari terjadi fotosintesis, CO2 diserap, kandungannya dalam ruang antar sel menurun, pH naik menjadi 7, pati dalam sel penjaga atau guard cell terhidrolisis menjadi gula, potensial solid sel penjaga turun, potensial air turun, endoosmosis terjadi pada sel penjaga, potensial tekanan naik, dinding sel penjaga tertekan ke arah luar sehingga kemudian stomata membuka. Teori pengangkutan proton potasium, ion potasium. Pada siang hari saat fotosintesis terjadi, di sel penjaga terbentuk zat antara fotosintesis yaitu zat asam malat.
kemudian dipecah menjadi H+ dan ion malat. H+ keluar dari sel penjaga, kedudukannya kemudian digantikan oleh ion K+. Terjadi ikatan K+ dengan ion malat. K malat masuk ke vakuola sel penjaga dan menurunkan potensial solutnya. Terjadi endoosmosis ke dalam sel penjaga, potensial tekanan sel menjadi naik, terjadi turgor, dinding sel dari sel penjaga tertekan ke arah luar, kemudian stomata membuka. Mekanisme yang terjadi pada bukaan stomata pada tanaman sukulen, yaitu tanaman crassulaceous acid metabolism, tanaman-tanaman sukulen, yaitu tanaman CAM membuka stomatanya pada malam hari. Pada malam hari terjadi respirasi tidak sempurna dan karbohidrat dirubah menjadi asam malat. Dari respirasi tersebut, CO2 tidak dilepaskan, tetap diikat dan pH tetap tinggi. Pati dalam sel penjaga dihidrolisis menjadi gula. Potensial solutnya menurun, kemudian terjadi endoosmosis. Potensial tekanan sel penjaga naik, terjadi turgor, dinding sel dari sel penjaga tertekan ke arah luar, stomata membuka. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi, ada faktor lingkungan, yaitu kelembaban udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, ketersediaan air tanah, dan debu. Faktor tanaman, pertama stomata, jumlah stomata persatuan luas, letak stomata apakah di permukaan atas atau permukaan daun, apakah stomata timbul atau tenggelam, dan waktu bukaan stomata. Kemudian faktor tanaman kedua adalah daun, apakah daun berbulu atau tidak, warna daun yang berkaitan dengan kandungan klorofil daun, dan posisi dari daun menghadap matahari langsung atau tidak langsung. Ada suatu senyawa yang disebut dengan senyawa antitranspiran. Jadi ini adalah senyawa kimia yang diberikan kepada tanaman dengan tujuan untuk mengurangi laju transpirasi. Mekanisme kerjanya melalui penutupan lubang stomata oleh partikel tertentu maupun dengan mendorong berlangsungnya mekanisme fisiologis yang menyebabkan stomata tertutup. Tapi senyawa-senyawa atau zat-zat antitranspiran ini harganya sangat mahal pada saat ini dan belum ada yang terbukti efektif menurunkan laju transpirasi. Demikian kuliah kita untuk transpirasi. Pada kuliah selanjutnya kita akan membicarakan hal yang selanjutnya pada proses yang terjadi pada fisiologi tanaman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.